Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Mumtaz dengan NPM 2022-4357-9097. Saya akan menjelaskan aplikasi sistem pendukung putusan pemilihan siswa terbaik dengan metode TOPSIS. Sebelum kita masuk aplikasi, kita buka database-nya. Sini kita buka database namanya DBSPK, lalu kita ke tabelnya admin, dan ini untuk username-nya dan password. Mari kita ke aplikasinya, kita run program, run file, kita masukkan tadi admin 123. Ya, ini untuk tampilan formnya. Dan ini informasi sekolahnya dan alamatnya. Ini untuk sekolahnya. Dan ini untuk data siswa, data kriteria, data subkriteria, dan data admin. Data siswa ada koordinatif, nama, kelas, jenis kelamin, dan jurusan adik bahasa dan IPS. Data kriteria ada kode kriteria, nama kriteria, sifat, bobot. Lalu untuk data subkriteria ada kriteria K1 sampai K8 dari kriteria nih. Dan subkriterianya dan keterangan. Dan ini data admin, ada nama, username, password, email, dan status. Dan pilihan awal ada edit penilaian, kode alternatif, pilihan siswa, pilihan kriteria, dan pilihan subkriteria. Karena pilihan subkriteria tidak ada karena saya belum klik kriterianya. Misalkan kita klik prestasi akademik, dia muncul subkriteria 1 sampai 4. Lalu input nilai, dan ini untuk perhitungannya ada normalisasi R, bobot V, sesuai ideal, jarak, referensi, dan perankingan. Untuk hasil, dan ini hasil yang saya input sebelumnya, hasil normalisasi, hasil preferensi, dan hasil rankingan. Dan untuk laporannya ini adalah laporan data kriteria, laporan data subkriteria, laporan data normalisasi, laporan data penilaian, laporan data preferensi, laporan data hasil ranking. Mari kita menguji satu data yang kita masukkan. Alternatif kita masukkan ini 01 dengan nama saya sendiri saja ya, nama Julika Montas kelas 13 laki-laki, saya pilih bahasa, dan ini saya tambahkan sebelum data sudah ada, saya kira ganti ini aja kelas 14 ya, kita ganti ini jadi IPS, kita tambah karena artikel itu sudah ada, itu tidak bisa, kita ganti D02 tambah. Nah ini, lalu untuk ubah, coba kita ubah di yang modifikasi muntas yang kode nanti D1, kita ubah kelasnya jadi 12 dan jurusannya kita ubah jadi IPS. Ubah berhasil. Lalu untuk button hapus, kita hapus data yang kode alternatif D2, kita hapus. Apakah Anda yakin ini menghapus data ini? Iya. Oke, data sudah terhapus. Lalu untuk refresh itu dia fungsinya refresh mengulang semua jadi kosong kembali. Karena kita sudah masukkan data yang kita uji, lalu kita ke penilaian awal. Di penilaian awal kita masukkan random saja ya. Itu 1, 2, 3, 4 dan namanya kita buat dia langsung muncul kode alternatifnya, hasil akademik, terus pilihan kriteria itu nilai berapa,
kita simpan. Lalu untuk kriteria kepribadian dan sikap kita pilih 4 juga, yang bernilai 4. Lalu untuk kita kriteria keterlibatan ekstrakurikuler kriteria 4, simpan. Lalu untuk disiplin dan keterlibatan kriteria 4, kita simpan. Lalu untuk kreativitas dan inovasi kita pilih 4 juga, biar sistem mendeteksi kalau ini data yang kita masukkan awal itu dia paling atas sebagai top lah. Nah, ini kriteria kontribusi dan positif terhadap sekolah dan kriterianya 4, dan ini kita 4 juga, kita simpan. Seperti ini kehadiran dan tepat waktu kita bikin 4, simpan. Lalu kita bikin yang terakhir kriteria kemampuan sosial dan kepemimpinan kriterianya 4, nilainya 4, simpan. Nah, lalu untuk kita tombol di penilaian kita ganti yang kriterianya 4, kita ganti jadi 3. Tadi saya akademik ya 4, jadi 3, simpan. Datanya paling karena subterinya ini belum kita klik 4 dan ini 4, 3, ini 3, salah 3, edit. Nah, ini datanya sudah terganti. Lalu kita reset from, dan ini udah bawaan awal lagi, kosongkan ininya. Dan ini untuk posisi kita masukkan tadi. Lalu kita ke perhitungan, ada awali dengan nomor CR, hitung. Nah, ini kita cari nama yang kita masukkan tadi untuk pengetesan, dan ini nama yang kita masukkan barusan. Lalu selanjutnya ke terbuat free, udah hitung. Nah, masuk. Lalu sesuai DA kita hitung. Nah, ini untuk kriterianya ada jarak, kita hitung jaraknya, kita udah masukkan mau nama saya mau mayoritas di bawah. Lalu preferensi kita situ masih mau database, masuk dan rankingan. Nah, untuk nama saya yang kita masukkan tadi itu namanya sudah paling atas karena udah ranking ya, ranking 1. Untuk hasilnya mau saya R ya, ini di CR hasil ranking. Laporan kriteria laporan atas kriteria. Kalau banyak kita kesini next page ya, sudah ada semua. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Muntas dengan NPM 2022 4357 9097. Saya akan menjelaskan aplikasi
sistem pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik dengan metode TOPSIS. Sebelum kita masuk aplikasi, kita buka database-nya. Sini kita buka database-nya, namanya database-nya DBSPK. Lalu kita ke tabelnya admin, dan ini untuk username-nya dan password. Mari kita ke aplikasinya. Kita run program, run file. Kita masukkan tadi admin 123. Ya, ini untuk tampilan formnya. Dan ini informasi sekolahnya dan alamatnya. Ini untuk sekolahnya. Dan ini untuk data siswa, data kriteria, data subkriteria, dan data admin. Data siswa ada kolom nama, kelas, jenis kelamin, dan jurusannya ada bahasa dan IPS. Data kriteria ada kode kriteria, nama kriteria, sifat, bobot. Lalu untuk data subkriteria ada kriteria K1 sampai K8 dari kriteria nih. Dan subkriterianya dan keterangan. Dan ini data admin, ada nama, username, password, email, dan status. Dan nilai awal ada edit penilaian, kode alternatif, pilihan siswa, pilihan kriteria, dan pilihan subkriteria. Karena pilihan subkriteria tidak ada karena saya belum klik kriterianya. Misalkan kita klik prestasi akademik, dia muncul subkriteria 1 sampai 4. Lalu input nilai, dan ini untuk perhitungannya ada normalisasi R, bobot V, sesuai ideal, jarak, referensi, dan perankingan. Untuk hasil, dan ini hasil yang saya input sebelumnya, hasil normalisasi, hasil preferensi, dan hasil rankingan. Dan untuk laporannya ini adalah laporan data kriteria, laporan data subkriteria, laporan data normalisasi, laporan data penilaian, laporan data preferensi, laporan data hasil ranking. Mari kita menguji satu data yang kita masukkan. Alternatif kita masukkan ini 01 dengan nama saya sendiri saja ya, nama Julfikar Bontas kelas 13 laki-laki, saya pilih bahasa, dan ini saya tambahkan sebelum data sudah ada, saya kira ganti ini aja kelas 14 ya, kita gantinya jadi IPS, kita tambah. Karena artikel itu sudah ada, itu tidak bisa, kita ganti D02 tambah. Nah ini. Lalu untuk ubah, coba kita ubah di yang modifikasi muntas yang pada nanti D1. Kita ubah kelasnya jadi 12 dan jurusannya kita ubah jadi IPS. Ubah berhasil. Lalu untuk button hapus, kita hapus data yang kode alternatif D2. Kita hapus. Apakah Anda yakin ini menghapus data ini? Iya. Oke, data sudah terhapus. Lalu untuk refresh itu dia fungsinya refresh mengulang semua jadi kosong kembali. Karena kita sudah masukkan data yang kita uji, lalu kita ke penilaian awal. Di penilaian awal kita masukkan random saja ya. Itu 1, 2, 3, 4 dan namanya kita buat dia langsung muncul kode alternatifnya, hasil akademik, terus pilihan kriteria itu nilai berapa,
kita simpan. Lalu untuk kriteria kepribadian dan sikap kita pilih 4 juga, yang bernilai 4. Lalu untuk kita kriteria keterlibatan ekstrakurikuler kriteria 4, simpan. Lalu untuk disiplin dan keterlibatan kriteria 4, kita simpan. Lalu untuk kreativitas dan inovasi kita pilih 4 juga, biar sistem mendeteksi kalau ini data yang kita masukkan awal itu dia paling atas sebagai top lah. Nah, ini kriteria kontribusi dan positif terhadap sekolah, dan kriterianya 4, dan ini kita 4 juga, kita simpan. Seperti ini kehadiran dan tepat waktu kita bikin 4, simpan. Lalu kita bikin yang terakhir kriteria kemampuan sosial dan kepemimpinan kriterianya 4, nilainya 4, simpan. Nah, lalu untuk kita tombol di penilaian kita ganti yang kriterianya 4, kita ganti jadi 3. Tadi masih agak domik ya, 4. Jadi 3, simpan. Kalau terlihat paling karena subterinya ini belum kita klik 4, dan ini 4, 3, ini 3, salah 3. Jadi ini datanya sudah terganti. Lalu kita reset from, dan ini udah bawaan awal lagi, kosongkan ininya. Dan ini untuk posisi kita masukkan tadi. Lalu kita ke perhitungan, ada diawali dengan normalisasi R, hitung. Nah, ini kita cari nama yang kita masukkan tadi untuk pengetesan, dan ini nama yang kita masukkan barusan. Lalu selanjutnya ke terbobot free, udah hitung. Nah, masuk. Lalu sesuai dengan A kita hitung. Nah, ini untuk kriterianya ada jarak, kita hitung jaraknya, kita udah masukkan mau nama saya, mau komunitas di bawah. Lalu preferensi kita situ masih mau database, masuk dan perankingan. Nah, untuk nama saya yang kita masukkan tadi itu namanya sudah paling atas karena udah ranking ya, ranking 1. Hasilnya hasil normalisasi ya, nama kita udah masuk yang kita masukkan barusan. Lalu untuk preferensi ya sudah masuk dengan parameter sudah 1, nama C-score. Kemudian si perankingannya sudah masuk. Lalu kita ke laporan, laporan kriteria. Lalu untuk laporan atas kriteria karena banyak ya, kita ke next page. Oke. Lalu data normalisasi. Normalisasi terkait ada ID di siswa, nama, kriteria dan nilai normalisasi, nilai yang kita masukkan tadi. Ya, terus kita cari nama yang kita masukkan tadi untuk uji coba. Ya ini namanya kita sudah ada nilainya. Lalu untuk data siswa
sudah masuk juga. Nah, laporan atau penilaian. Nah, ini nama kita yang kita masukkan tadi. D1, tanggalnya jelas. Dan ini data kompetensi. Nah, kita sudah masuk dengan CI score-nya segini. Laporan hasil ranking. Ya, ini dia. Sudah masuk. Ya, terima kasih sudah mendengarkan simulasi aplikasi sistem pendukung lulusan pemilihan siswa terbaik dengan metode TOPSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.